Hari ini kita akan membahas tentang interaksi pengguna. Jadi kita lanjutkan materi kuliah kita di mobile programming ini, ya. Dan materi hari ini akan terkait dengan interaksi pengguna. Kalau kemarin kan antarmuka pengguna, sekarang interaksi pengguna. Dan lebih spesifik kepada gestur dan form, gitu ya. Ini agenda kuliah kita. Pertama intro, kemudian user interaction dan gestur, kemudian Flutter Forms, ya widget form field, kemudian form UI, dan focus node, dan terakhir adalah managing form state with form state. Maksudnya adalah bagaimana kita mengelola perubahan dari form, ya, ketika ada perubahan gitu, kita menggunakan form state, ya. Nah, ini adalah inti dari kuliah ini sebetulnya, ya. Jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi, paling tidak yang menjadi tugas utama aplikasi itu kan sebetulnya membuat interaksi antar manusia dan aplikasi. Dalam hal ini adalah penggunaan data itu dilakukan semudah mungkin. Bagaimana kita nanti atau pengguna nanti mengakses, ya, menambah dan mengubah data pada aplikasi yang kita buat, dan membuat proses tersebut lebih mudah gitu ya. Nah, di dalam Flutter paling tidak ada dua tipe widget yang kita gunakan untuk melakukan interaksi pengguna ini. Yang pertama adalah input yang nantinya akan diwakili oleh form, ya, widget form, kemudian juga widget form state, ya, ya, dan juga widget text field yang lainnya atau field form lah istilahnya, ya, yang lainnya. Kemudian juga ada gesture detector, ya, sehingga nanti ketika misalkan pengguna melakukan swiping, tapping, ya, pinching dan sebagainya, itu kita bisa listening istilahnya, ya. Kita bisa menyimak apa yang dilakukan pengguna gitu terhadap aplikasi yang kita gunakan. Sehingga dari interaksi tersebut atau dari event tersebut kita bisa melakukan logika atau menambahkan logika di dalam aplikasi yang kita buat. Jadi ini intinya sebetulnya interaksi pengguna dan gestur. Ya. Kita masuk ke sesi pertama, yaitu interaksi pengguna dan gestur. Sebelum kita masuk ke widget apa saja yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengenalan gestur, ya, kita kenal terlebih dahulu apa sih sebetulnya gestur itu, ya. Jadi kalau kita bisa definisikan gestur itu sebagai segala jenis event interaksi, ya, baik itu tapping, baik itu dragging, panning, ya, dan lain sebagainya. Termasuk juga jika Anda misalkan melakukan zooming dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini termasuk pada gestur gitu. Nah, di dalam aplikasi Flutter kita bisa membungkus widget apapun sebetulnya, tapi dalam hal ini biasanya sudah kita sedia di dalam Flutter sudah tersedia namanya widget button, ya. Dan pada dasarnya ini juga implementasinya itu merupakan dengan menggunakan mekanisme pendeteksi gestur ini gitu. Nah, sekarang misalkan kita ingin menggunakan widget lain selain button yang nantinya juga ingin ada interaksi ketika kita melakukan atau pengguna melakukan interaksi dengan widget tersebut gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita di sini akan bisa menggunakan yang namanya gesture detector widget. Itu. Nah, mekanismenya adalah kita bisa membungkus widget yang kita nanti gunakan sebagai interaksi dengan pengguna, misalkan gambar gitu ya. Kalau kita ingin gambar itu ketika diklik bisa melakukan sesuatu, nah kita bisa membungkus widget gambar ini dengan widget gesture detector. Sehingga yang tadinya gambar itu tidak memiliki event untuk melakukan sesuatu, misalkan ketika diklik ya, atau di on press gitu ya, dan sebagainya, itu kita bisa menambahkan kapabilitas itu. Gitu. Jadi contohnya kalau misalkan kita tap gambar, muncul misalkan teks gitu ya. Nah itu kita bisa menambahkan logika di dalamnya
dengan menambahkan gestur detektor ini. Konsep intinya adalah ini. Jadi kita membuat widget yang tadinya tidak bisa melakukan interaksi pengguna, ya, tidak bisa memberikan reaksi ya. Kalau kita dulu belajar di fisika kan ada aksi reaksi. Aksi dari user adalah gestur tadi, contohnya tapping, dragging dan sebagainya. Kemudian reaksi dari aplikasi itu apa gitu. Nah, konsepnya ini adalah kita mencoba membuat widget yang tadinya tidak bisa bereaksi, itu bisa bereaksi dengan memperhatikan interaksi pengguna atau aksi, ya. Nah, ketika ada interaksi terdeteksi oleh gestur detektor ini, kita bisa memanggil sebuah fungsi yang bisa kita sebut sebagai callback function atau fungsi callback yang nantinya bisa kita eksekusi untuk melakukan proses tertentu ya, atau logika tertentu, ya. Sehingga kalau kita misalkan nanti menggunakan gestur detektor di aplikasi kita, paling tidak membutuhkan yang pertama adalah widget ya sebagai child dari gestur detektor ini, ya, di mana widget ini dibungkus oleh gestur detektor. Yang kedua adalah sebuah callback. Dalam hal ini ada fungsi atau metode yang nanti dipanggil ketika interaksi terdeteksi. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, secara kode kurang lebih kita bisa membuat kode seperti ini. Jadi kita bisa membuat widget gestur detektor dengan child widget tertentu. Bisa yang tadinya teks tidak bisa kita tap ya, tidak bisa melakukan interaksi dengan pengguna. Nah, kita bisa menambahkan kapabilitas tersebut gitu ya. Dan yang kedua adalah sebuah callback. Di sini terdapat callback namanya property namanya onTap dengan callback untuk mencetak tulisan yang berisi tab seperti ini gitu ya. Jadi ketika di tab misalkan sebuah teks di sini, itu nanti akan muncul tab ini, teks tab ini gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan secara visual, ini bisa seperti ini. Jadi teks ini adalah widget yang di tengah ini yang warna biru. Sedangkan gestur detektor, widget gestur detektor ini adalah yang warna hijau gitu. Jadi yang tadinya child widget ini, contohnya teks, itu tidak bisa melakukan interaksi dengan pengguna, ya. Ketika ditambahkan atau dibungkus dengan menggunakan widget gestur detektor ini, dia mempunyai kemampuan tambahan, yaitu di sini contohnya adalah melakukan pencetakan kata tab seperti ini, ya. Itu widget gestur detektor. Kalau kita perhatikan tadi, di dalam widget gestur detektor itu membutuhkan satu callback. Contohnya di sini onTap, ya. Tapi kalau kita nanti perhatikan di dokumentasi dari gestur detektor, sebetulnya gestur detektor ini memiliki properti kurang lebih sekitar 30 gestur yang bisa dia deteksi, gitu ya. Contohnya di sini ada onTap. OnTap ini misalkan kalau kita nge-tap, ya, kalau klik, kalau di desktop atau website, kalau di mobile kan tapping ya. Kemudian ada OnTap up, kalau misalnya kita tap ke atas gitu, ada tap down ya, atau long press. Kalau kita misalkan nge-tap terus nggak kita angkat gitu ya, ini long press ya, kemudian double tap, double click gitu ya. Kemudian horizontal drag start, horizontal vertical drag down dan sebagainya ya. Nah, ini salah satu atau beberapa properti yang merupakan bagian dari gestur detektor yang disediakan oleh widget gestur detektor, di mana di properti ini kita bisa menambahkan sebuah fungsi ya, fungsi callback, baik itu untuk memanggil saja atau di dalam properti ini kita juga ada beberapa properti yang mengembalikan detail lain ya. Contohnya misalkan horizontal drag start misalkan di sini, dia akan mengembalikan titik koordinat dari kanvas yang ada di aplikasi Flutter seperti itu. Ini widget gestur detektor. Jadi ini contohnya ya. Contohnya di sini kita punya aplikasi sederhana di mana terdapat sebuah tombol dan ada icon. Dan kita ingin membuat icon lampu ini akan menyala, akan dalam hal ini berubah warna dari yang tadi hitam menjadi kuning ketika kita melakukan tapping toggle light ya.
Nah, caranya seperti apa? Kalau kita lihat di sini, ya. Nah, kita punya sebuah kontainer dengan isi yang pertama adalah icon, ya. Di sini nih icon dengan icon light bulb yang tadinya warnanya adalah black, gitu ya. Ini akan melihat kondisi dari lights ini, ya, apakah dia true atau false, ya. Nah, selanjutnya kita juga punya kontainer lagi, ya, yang berisi teks, gitu. Nah, di sini sebetulnya kontainer dan teks dia tidak memiliki kapabilitas untuk melakukan interaksi. Nah, supaya bisa melakukan interaksi, kita tambahkan atau kita bungkus kontainer ini dengan widget gesture detector seperti ini, di mana kita bisa menambahkan sebuah fungsi callback. Di sini dalam hal ini adalah kita ingin mendeteksi tapping atau klik, ya, dengan ketika tapping atau klik tersebut terdeteksi, kita ingin merubah nilai lights yang di sini, yang tadinya mana lights, nah yang tadinya false di sini, ya, ini menjadi sebaliknya, atau uh, tadinya false jadi true, gitu, atau tadinya true jadi false. Itu yang namanya toggling seperti ini, ya. Sehingga kalau misalkan kita klik toggle light di sini, nanti warnanya dia akan berubah, ya kan. Kita ingat kembali bahwa di Flutter kita merefresh atau membuild ulang widget tree, ya, yang ada di Flutter ini, gitu ya, sehingga yang tadinya warnanya hitam menjadi kuning seperti ini. Ini contohnya, ya. Nah, ini gesture detector, ya. Kemudian selain tadi gesture detector, ya, di dalam gesture detector juga ada beberapa widget lain, ya, yang bisa kita gunakan. Contohnya kalau kita ingin, kita punya sebuah list item, dan kalau misalnya kita swipe ke kiri atau swipe ke kanan, itu bisa melakukan aksi tertentu, gitu ya. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan widget yang namanya dismissible, ya. Untuk di pertemuan ini kita tidak akan membahas lebih jauh tentang dismissible, tapi ini sebagai informasi buat Anda saja. Nah, ketika kita menggunakan widget dismissible, karena dia biasanya terkait dengan list item, ya, sehingga dia perlu mengetahui ketika kita melakukan swiping ke kiri, misalkan, dia perlu mengetahui, atau si Flutter perlu mengetahui item mana yang butuh di swipe, gitu ya. Nah, karenanya kita butuh memberikan key terhadap dismissible ini, gitu ya. Sehingga nanti kita ketahui, kita bisa menambahkan logik, misalkan pertama kita bisa menambahkan, ya, perubahan warna, gitu ya, icon dan sebagainya. Ini dismissible. Ini contoh yang tadi, ya. Jadi kita bisa menggunakan widget dismissible, di mana widget dismissible ini membutuhkan yang pertama adalah background-nya, ya, dengan child adalah icon tertentu, kemudian warnanya tertentu. Dan lihat di sini ada key yaitu value key, di mana ini berkaitan dengan data yang kita tampilkan. Contohnya kalau tadi item berupa kota, ya, maka kita ingin mengetahui key-nya kota ini yang mana, gitu ya. Baru kemudian kita bisa melakukan mendeteksian interaksi terhadap yang tadi. Nah, pada intinya ketika kita menggunakan gesture detector ini, ya, atau misalkan widget yang lain pada Flutter, dan kita ingin membuat widget tersebut bisa berinteraksi dengan pengguna, maka pada dasarnya adalah kita bisa membungkus widget yang tadinya tidak interaktif, ya, dengan menambahkan widget tertentu, ya, membungkus widget yang tidak interaktif dengan widget yang memang memberikan interaktivitas. Contohnya tadi gesture detector. Sehingga fungsionalitas dari gesture detector, ya, yaitu mendeteksi gestur tertentu, baik itu tapping, ya, dragging, zooming dan sebagainya, itu bisa digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna, ya, seperti itu. Itu tadi gestur detektor. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Ya, tadi jadi itu yang pertama, yaitu gestur detektor. Ketika kita ingin membuat aplikasi kita bisa berinteraksi dengan pengguna, dan tadi yang pertama jelas kita bisa membutuhkan pendeteksi gestur, ya,
kita bisa menggunakan widget yang sudah memang tersedia seperti tombol, yaitu sudah bisa mendeteksi perubahan gestur pada aplikasi, ya. Tapi juga kita bisa mengaktifkan widget-widget tertentu yang tidak bisa mendeteksi interaksi tersebut dengan menambahkan gesture detektor. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan data nantinya, kita ingin di dalam aplikasi kan kita bisa mengubah data, menambah data gitu ya. Nah, untuk widget yang bisa kita gunakan untuk melakukan hal tersebut adalah tentunya adalah input, ya, widget inputan. Dimana biasanya untuk membuat aplikasi atau aplikasi yang punya halaman input, kita membutuhkan form, ya. Yang di bawahnya nanti akan ada form field, ya, field tertentu, misalkan text field, ya, kemudian checkbox, kemudian drop down button, dan sebagainya. Ya, nanti kita bisa merefill datanya, mengambil datanya, dan juga kita bisa menyimpan data tersebut di dalam sebuah database tertentu. Atau misalkan sesimpel kita menyimpan dalam sebuah NoSQL, misalkan seperti itu ya. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah form ini. Gitu. Ketika kita melakukan pembuatan input ya di dalam aplikasi, seringkali cara kita menghandle ini, input pengguna itu seringkali rumit ya. Karena kita butuh memikirkan local state, ya, perubahan state di dalamnya. Kemudian ada event tertentu, misalkan user yang tadinya ada di field 1, kemudian pindah ke field 2, ternyata di field 1 belum diisikan inputan, ya. Apa yang akan terjadi atau apa yang secara experience apa yang kita bisa tambahkan, ya. Kemudian kita juga bisa mengambil nilai inputannya apa, ya, dan sebagainya. Nah, di dalam Flutter, kita sudah dibantu dengan yang namanya beberapa widget. Ya, yang pertama adalah form ini, kemudian nanti akan ada field form, dan juga akan ada yang namanya form state. Gitu. Ya. Secara mendasar, ketika kita membuat sebuah form di dalam aplikasi Flutter, ya pertama kita butuh membuat user interface. Ya. Nah, user interface ini biasanya diwakili oleh widget-widget ya dengan tipe atau kelas field form gitu. Baik nantinya ada beberapa widget yang sudah memang tersedia secara default dengan mengextend atau mewarisi sifat dari field form ini, atau kita bisa membuat inputan lainnya, tipe inputan lainnya yang bisa mewarisi dengan membungkus field form ya. Kemudian setelah kita membuat user interface, kita bisa menambahkan validasi terhadap data yang ada di dalam form yang kita buat ya. Dan ini sifatnya biasanya field by field. Artinya kalau misalkan kita punya teks ya, login misalkan ada username, kemudian ada password, nah kita bisa memvalidasi itu berdasarkan individual dari fieldnya tadi itu. Ya, field username, kemudian field password gitu ya. Dan selanjutnya ketika misalkan user atau pengguna men-tap tombol submit, kita bisa mengambil data dan selanjutnya mengirimkan data. Jadi pada dasarnya ketika kita ingin membuat form di dalam Flutter, itu kurang lebih ada 4 step ini yang kita lakukan. Yang pertama adalah membuat user interface ya dengan menggunakan beberapa widget terkait dengan form ya, kemudian memvalidasi data itu by lokal, maksudnya lokal di sini ada field by field, kemudian ambil datanya ya ketika submit biasanya, dan mengirimkan datanya. Jadi ketika submit itu selain mengambil data, kita bisa mengirimkan datanya. Ya, ini adalah proses yang biasa kita lakukan ketika kita membuat form di Flutter. Kita coba masuk ke widget yang pertama yang kita biasa gunakan untuk membuat form, yaitu adalah widget form. Ya. Nah, widget form ini dia berfungsi untuk membungkus widget form field dan sifatnya adalah opsional. Jadi pada dasarnya kita ketika kita membuat sebuah inputan ya, halaman dengan beberapa inputan, sebetulnya kita tidak perlu menggunakan form ya. Kita bisa langsung menggunakan widget spesifik, misalkan kita mau text field ya, kita bisa langsung menggunakan text field. Tapi secara best practice ya, untuk memudahkan pengelolaan state dari field yang ada di form yang kita miliki, kita bisa menggunakan form ini, gitu ya. Sehingga kita bisa mengurangi ya, pengelolaan set dari masing-masing field secara individual. Jadi nanti kan kalau misalnya kita mau mensubmit form, misalkan form profil gitu ya, itu kan cuma ada satu tombol ya, submit gitu. Nah,
supaya bisa semuanya ketika disubmit itu kita bisa memvalidasi secara bersamaan. Nah, kita gunakan form ini, gitu ya. Selanjutnya, cara interaksi dengan form ini adalah dengan menyerahkan kunci yang nanti kita sebut sebagai kunci global key dengan tipe form state. Bentuknya seperti apa sih sebetulnya? Ya, nanti akan kita lihat. Jadi, pada dasarnya dari form ini, paling tidak terdapat 3 bagian penting, ya. Jadi, ada yang namanya form, ada yang namanya key, ya, yang nanti kita bisa gunakan untuk mengatur state ini, state dari form yang kita miliki, dan juga field. Jadi masing-masing borangnya lah istilahnya kayak gitu ya, masing-masing individual field-nya gitu. Nah, ini contohnya kalau kita misalkan ingin membuat form, halaman form seperti ini, ada city name ya. Nah, ini kita bisa membuat, pertama kita bisa membuat form ya, widget form, kemudian menyediakan key-nya. Nah, ini key yang kita sebut sebagai global key ya, dengan tipe global key dengan tipe subtipe form state gitu. Kemudian tentunya adalah child-nya. Ya, child-nya bisa berupa terserah, ini tergantung kebutuhan bisnis ya, atau tergantung kebutuhan pengguna. Contohnya di sini kita membutuhkan 3 form, kemudian ada 1 checkbox gitu ya. Kemudian tinggal submit button. Di sini kalau misalkan belum ada isinya, tombolnya masih nonaktif ya, atau disable gitu. Nah, kita coba lihat satu persatu. Tadi ada form, ada global key. Nah, tadi dikatakan bahwa ketika kita membuat sebuah form, kita butuh global key. Global key itu apa? Ya. Form key itu merupakan key yang bertipe global key ya, dengan subtipe form state. Jadi, key ini adalah objek dari kelas global key ya, dengan tipenya adalah form set. Jadi key-nya itu nanti akan bertipe form set ini, ya. Di mana form set ini dia menyediakan logika dan properti yang kita bisa akses, ya. Kita bisa akses selama kita berinteraksi dengan form itu di dalam widget yang ada di form tersebut, ya. Nah, beberapa metode yang disediakan oleh form set diantaranya adalah formState.save. Ini untuk menyimpan value yang kita miliki di field ya, kemudian ada form set reset ya, untuk mereset semua value misalkan tadinya sudah terisi ya, kita pengen mereset semuanya jadi kosong lagi. Nah, ini kita bisa menggunakan reset. Kemudian form set validate, ini untuk memvalidasi apakah nilai yang ada di field tertentu itu sudah ada nilainya atau tidak, atau nanti lebih jauh bisa melakukan validasi apakah nilainya memang misalkan tipenya integer gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya. Contohnya paling sederhana adalah di sini ada form ya, dengan field email, enter your email, dan satu lagi adalah widget tombol. Nah, ini contohnya ya. Kita punya global key, kita buat global key di dalam widget ini ya, komponen widget ini berupa dengan nama form key berupa objek global di sini ya. Kemudian kita ketika masuk ke formnya, kita gunakan form key ini di dalam property key yang ada di form. Ya. Jadi form ini nanti akan terkait dengan widget ini, gitu ya, dengan state dari widget ini. Gitu. Jadi sehingga nanti data-data yang dimiliki oleh widget ini juga bisa kita manfaatkan. Gitu. Ya. Kemudian, nah, ketika misalkan nanti di press tombol ini, ya kita bisa melakukan validasi dengan menggunakan key tadi itu. Jadi kita bisa mengambil current state, ya. Nah, kemudian kita bisa validasi, ya. Kita bisa ambil current state ini dari email sini. Kalau misalkan kosong, apa yang dilakukan? Kalau misalkan tidak kosong, apa yang dilakukan? Ya, dan seterusnya. Nah, itu tadi form. Nah, selanjutnya adalah widget form field. Jadi ketika kita membuat sebuah form, tentunya kita membutuhkan field kan. Nah, untuk menambahkan field ini kita bisa menggunakan form field. Ya. Form state tadi memberikan kemudahan untuk mengolah form dengan multi input field. Nah, untuk mengolah masing-masing input harus dalam bentuk widget form field. Jadi secara global kita bisa menggunakan form state key tadi itu ya untuk mengambil mengolah datanya gitu ya.
Tapi di masing-masing field, ya, di masing-masing inputan itu ada widget yang kita bisa gunakan, yaitu form field. Ya, widget form field ini dapat membungkus berbagai jenis widget input. Jadi tidak hanya widget input teks saja. Jadi ketika kita misalkan mau menggunakan checkbox, nah kita bisa menggunakan form field. Ya, secara umum terdapat 3 widget form field. Jadi yang pertama widget form field itu sendiri, ini standar. Dia bisa mengubah widget inputan apapun menjadi form field, ya, field dari form yang kita tadi buat. Kemudian text form field, nah ini adalah default khusus, ya, field khusus yang membungkus field text. Jadi kalau misalnya kita cuma butuh teks saja, kita bisa langsung menggunakan text form field ini. Dan juga ada drop down button form field, ya. Di sini widget yang membungkus widget drop down button dalam sebuah form field, gitu. Jadi ada tiga form field ini yang bisa kita gunakan. Pertama kita lihat widget form field. Ini contohnya widget form field, ya. Jadi city name, state or territory name, gitu ya. Kemudian country. Ini juga merupakan form field, ya. Jadi istilahnya adalah kelas dasarnya, gitu. Ya. Dan kita akan lihat form tadi itu widget form field. Yang kedua adalah text form field. Jadi tipe khusus dari form field yang digunakan untuk mengambil data teks, ya. Nah, ini kita sebut sebagai widget text form field, ya. Itu kombinasi antara text field dan form field. Kita akan lihat, ya. Dari widget text form field ini terdapat metode spesial yang kita sebut yaitu onSave, ya. Sebetulnya nanti onSave ini terdapat di semua form field, ya, tapi untuk text field ini spesial, dia hanya mengambil value dengan tipe string seperti ini, ya. Jadi ketika misalkan disimpan, nah kita bisa mengambil value string dan kita bisa misalkan melakukan penambahan nilai ke misalkan di sini, ya, uct.name ini, gitu ya. Selain itu juga text form field mempunyai properti dekorasi, ya, yang isinya itu khusus untuk input decoration, ya, yang hanya ada pada widget text field. Nah, kalau misalkan Anda ingin kembali di beberapa widget, misalkan teks, ya, kita bisa menggunakan dekorasi, yaitu dengan menggunakan text style, ya, widget. Nah, di dalam text form field kita bisa menambahkan dekorasi dengan menambahkan input dekorasi ini, ya. Kemudian juga ada autofocus. Ini adalah properti dari text field juga yang memastikan field ini, ya, inputannya itu akan pertama kali dijadikan fokus ketika kita membuka halaman, yaitu autofocus. Kemudian auto validate ini sebetulnya untuk di widget yang sekarang ini, di versi yang sekarang ini sudah di-deprecated, ya, ada penggantinya. Tapi intinya adalah ini digunakan untuk memvalidasi di step interaksi, dan juga ada properti yang namanya validator, di mana nanti validator ini akan dipanggil ketika misalkan tadi submit, ya, ketika nanti ada pemanggilan metode dari form state yang namanya form state.validate, gitu. Dan nanti akan semua form ini akan dipanggil, semua callback ini akan dipanggil. Ya, contohnya di sini contohnya di sini, jika stringnya itu kosong, ya, maka kembalikan field cannot be left blank. Contohnya kalau misalnya kita mengisi nama, ternyata namanya nggak kita isi, gitu, kosong, ya, maka nanti akan muncul pesan error dengan teks seperti ini, field cannot be left blank, misalnya seperti itu, ya. Itu tadi properti-properti yang ada pada text field. Nah, kalau kita summarize, ya, kita rangkum, paling tidak ini ada 3 properti penting pada text form field, yaitu yang pertama adalah onSave, kemudian ada validator, dan auto validate. Nah, ini yang tadi saya katakan, ya, validator ini membutuhkan fungsi callback, ya, kembalian akan ditambahkan sebagai text error dalam field, jika bernilai null tidak akan ditampilkan, ya. Kemudian ini biasanya dihandle oleh form state. Nah, kalau kita lihat kembali ke atas, ya, nah ini di sini ada
sorry, nanti di beberapa slide selanjutnya ya ada form set. Kita akan lihat bagaimana dia memanggil validator ini, gitu ya. Kemudian auto validate ini jika benar itu akan memanggil fungsi callback di validator, ya. Tapi ini sudah dideprecated, artinya sudah tidak dilanjutkan, tidak disupport di versi-versi yang baru, gitu. Kemudian ada onSave, ini harusnya pakai D, dieksekusi ketika form state.save dipanggil. Jadi key yang tadi di global key itu ketika ketika kita memanggil key.save ini, nanti validator akan dipanggil seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah widget dropdown button, form button. Jadi yang tadi 3 ya. Nah ini ada jenis widget lain yang mengekstensi widget form field ya. Nah, data ditambahkan dalam bentuk dropdown ketika di tab. Jadi bedanya dengan teks yang tadi biasa, ini kita membutuhkan data item ya atau list ya. Dia menerima fungsi callback, onSet juga dan validator juga, jadi sama ya. Jadi contohnya, kalau kita misalkan ingin menambahkan dropdown, kita butuh beberapa data di sini nih, ada items ya. Jadi ada properti tambahan yaitu items, di mana kita bisa menambahkan semua data yang ingin kita tampilkan. Jadi ketika di tab nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini widgetnya bukan drop-down form button ya, drop-down expanded. Ini salah satu kelas baru yang ditambahkan di dalam buku Flutter in Action ini ya. Tapi pada intinya sama, dia menginheritance ya drop-down form button ini. Seperti itu. Kalau kita lihat dari propertinya sama ya, dia memiliki decoration, ada value. Nah ini value yang pertama kali ini membedakan ya tadi. Kemudian ada on change, juga ada items. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, gimana Pak kalau misalkan kita mempunyai tipe inputan lain? Contohnya kita pengen menambahkan checkbox, ya, atau misalkan kita pengen menambahkan date picker atau slider. Apakah kita bisa langsung menggunakannya? Bisa, tapi kalau misalkan itu di awal kita tidak menggunakan form. Ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan form, kita butuh membungkus field atau widget checkbox ya yang lain ini yang kita butuhkan di dalam widget form field ya, sehingga nanti fungsionalitasnya sama dengan yang tadi dibutuhkan di dalam form ya, seperti ini. Contohnya kita misalkan punya kita ingin membuat seperti ini. Nah, yang kita butuhkan adalah yang pertama, kita punya children ya, namanya text ya di sini, dan juga checkbox. Nah, seperti ini ya. Itu form field ya. Selanjutnya bagaimana kalau misalnya kita ingin mengubah tampilan dari form yang kita buat ya. Pada dasarnya semua widget ya kita memiliki di dalam widget itu kita memiliki properti yang namanya decoration. Ya, kalau kita kembali tadi ada decoration, ada input decoration. Nah, di setiap widget mungkin di bagian properti decoration ya itu membutuhkan tipe yang berbeda, tipe widget yang berbeda. Contohnya kalau misalkan di text ya, decoration-nya yang dibutuhkan adalah text style, bukan input decoration. Nah, di dalam kebutuhan untuk form ya, itu kita membutuhkan decoration yang namanya input decoration. Nah, semua input dan form field memiliki properti decoration ya. Di dalam properti ini kita bisa mengisinya dengan widget input decoration. Input decoration dapat menerima banyak argumen, ya, termasuk di dalamnya misalkan background color, mengubah warna berdasarkan fokus tertentu, ya, mengubah bentuk field, menambahkan style pada teksnya, baik itu input maupun helper, ya. Nah, contohnya kita misalkan pengen kalau misalkan lagi nggak fokus, ya, atau kita misalkan user lagi nggak nge-tap city name, ini seperti ini, tapi ketika di tapping ini akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini sudah di-handle oleh widget yang namanya input decoration ini. Jadi kita nggak usah terlalu banyak effort di sana ya. Seperti itu. Secara default, input decoration ini sudah disediakan oleh Flutter. Jadi kita tidak perlu menambahkan library tambahan. Ya, contohnya di sini nih, karena kita punya text form field, ya, kita bisa menambahkan input decoration dengan, misalkan kita pengen tadi bordernya outline input border. Menambahkan style untuk border ketika misalkan
fokus ya. Maksudnya fokus kan kalau di input kalau kita misalkan lagi select input tersebut, maka dia akan fokus. Nah ya, nah, kita bisa menambahkan style di sana, gitu ya. Kemudian ada helper text ya. Helper text ini kayak apa yang harus diisikan gitu ya. Misalkan di sini contohnya opsional, itu kemudian ada label text ya, label yang harus dimasukkan. Itu dan satu lagi validator. Nah, validator ini adalah sama di semua form field. Ini akan dipanggil ketika kita memanggil validasi di dalam key form state tadi itu ya. Seperti itu input validator. Tapi pada intinya, kalau kita ingin menambahkan penambahan user interface, ya, mengubah user interface dari formnya, kita bisa mengubah bagian decoration ini, di bagian input decoration. Gitu. Di bagian sini. Oke. Nah, kalau kita tadi perhatikan di dalam input ya, ada yang namanya autofocus. Nah, autofocus ini memastikan field ini langsung terpilih. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya tadi mana ya? Kita punya dan saya coba cari lagi. Nah, punya page seperti ini. Ya, punya page tadi ya, seperti yang tadi di halaman sebelumnya. Nah, misalnya seperti ini. Dan kita ingin memastikan bahwa city name ini, input field city name ini akan pertama kali fokus, maksudnya terpilih ketika kita masuk ke halaman ini. Yaitu autofocus. Nah, tapi jika misalkan kita pengen autofokusnya kita lakukan secara programatikal, artinya kita secara sengaja ya melakukan pengennya ini fokusnya bukan di sana gitu, bukan di field. Contohnya misalkan ketika kita submit ternyata di form yang kita isikan itu belum terisi gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan fokus yang namanya focus node. Itu focus node ini fungsinya nanti membuat fokus terhadap form atau field ya, bukan form tapi field yang kita inginkan ya. Dan focus node ini dikelola menggunakan object state dalam life cycle. Itu contohnya kalau kita ingat kembali di dalam widget itu ada life cycle, ada image state ya, kemudian ada dispose dan sebagainya. Nah, focus node ini kita buat di metode life cycle ini, yaitu dengan membuat focus node ya, objek focus node seperti ini. Kemudian ketika kita sudah mempunyai objek focus node ini, bagaimana kita menggunakannya? Kita tinggal gunakan di text field yang kita inginkan supaya fokus gitu ya. Contohnya di sini nih, focus node. Jadi misalkan kita pengen di city name ini ada apa? Ada pemeriksaan, kalau misalkan kosong kita pengen semuanya dikembalikan ke sini gitu ya. Jadi kita tambahkan focus node di sini gitu. Nah, triggernya seperti apa? Triggernya adalah ketika misalkan user melakukan tapping ke tombol ya, melakukan tapping ke tombol, maka ketika diklik misalkan ya, dia akan memanggil kalau misalkan ini divalidasi ya, kalau misalkan validasinya benar, dia akan memanggil bagian ini. Tapi kalau misalkan kosong ya, dia akan memanggil yang ini, focus scope of context request focus. Jadi Flutter nanti akan mengalihkan fokusnya ke node yang tadinya kita ingin difokuskan, jangan tadi yang kosong gitu ya. Seperti itu fokus node. Kemudian pada intinya jika kita ingin memberikan fokus secara program ke field text apapun, kita bisa menggunakan yang namanya widget focus node dan meminta untuk fokus kepada field text tersebut. Contohnya kita punya form dengan field sederhana seperti ini. Ya, isinya nama, kemudian submit. Kalau misalnya kita belum mengisikannya, setnya seperti ini. Tapi kalau misalkan kita langsung klik submit gitu ya, klik submit gitu. Nah, nanti kita pengen ini field tidak boleh kosong gitu ya. Nah, ini kita gunakan focus node tadi ini. Kalau sederhana ini sebetulnya nggak terlalu kelihatan, tapi kalau misalkan kita punya banyak field, ya, nah itu penting sekali.
yang menggunakan focus node ini. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak, Pak. Belum? Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan pengelolaan terhadap state yang ada di dalam form. Maksudnya state di sini adalah misalkan kita pengen ketika ada perubahan tertentu terhadap form, apa yang dilakukan. Kemudian misalkan ketika user sudah melakukan pengisian form, apa yang dilakukan. Nah, kita bisa menggunakan form state ini, ya. Bagaimana kita merespon perubahan pada form? Ya, pertama kita bisa gunakan metode yang disediakan oleh widget form dan form state. Nah, di dalam widget form itu ada metode yang kita bisa gunakan, yaitu onChange. Ini dipanggil ketika field manapun pada form terjadi perubahan. Jadi kalau misalkan tadi di field city name itu ada perubahan, maka sebetulnya dia akan memanggil metode onChange ini, gitu ya. Yang kedua yang disediakan juga oleh form adalah onWillPop. OnWillPop ini adalah metode yang dipanggil ketika pengguna akan meninggalkan halaman yang aktif. Contohnya kalau misalnya kita di dalam halamannya tadi, form, itu kemudian kita tiba-tiba keluar gitu ya. Nah, itu secara experience yang bagus adalah kita memberikan informasi dari aplikasi apakah Anda yakin ingin keluar misalkan, karena misalkan belum di-save gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan onWillPop. Kemudian yang ketiga adalah tentunya form yang kita buat kan tentunya ingin mengambil data dan menyimpannya ya di dalam database misalkan. Nah, kita bisa memanfaatkan metode yang disediakan oleh form state. Form state ini yang tadi ya, key atau global key tadi ini. Tujuannya adalah untuk memberitahu form untuk menemukan semua field yang ada pada form yang terdapat pada widget tree ini ya, kemudian akan memanggil metode onSave di setiap field itu ya. Tujuannya tadi untuk mengambil datanya, untuk menyimpan datanya. Ya, caranya adalah dengan memanggil metode ini. Jadi key.currentState kemudian .save. Ya, kita lihat. Nah, contohnya kita punya punya kode seperti ini, ya, di mana di dalamnya yang tadi sebetulnya, ya, yang user interface yang tadi itu yang form untuk mengambil informasi city ya, kota, ya. Nah, ketika tombol submit ditekan, metode onChange akan dipanggil. Ya, ini nanti di dalam aplikasi ini adalah fungsinya untuk mengubah set dari property form change ini, yang tadinya adalah false. Ya, kita lihat satu persatu. Nah, di dalam form ini ada properti yang namanya onChange, ya, di mana dia akan memanggil metode yang namanya onFormChange. Ya. OnFormChange ini apa isinya? Isinya adalah seperti ini, ya. Dia fungsinya cuma buat ngubah aja, gitu. Kalau misalkan true maka langsung return, kalau misalkan tidak, ya dia masuk ke sini state. Jadi dia mengubah tadinya false jadi true saja sebenarnya, simple itu, gitu ya. Itu form on change. Nah, ini yang tadi yang saya maksud ya, mengubah bagian sini. Oke, nah ini contohnya ya. Tadi kan ketika misalkan kita belum melakukan interaksi apapun, contohnya di sini defaultnya adalah Andorra, kemudian kita sebagai user memilih untuk memilih Mongolia, maka yang tadinya submitnya tidak bisa kita pencet, jadi bisa kita ubah menjadi pencet seperti ini ya. Bisa kita klik saja, itu on change. Tadi seperti dikatakan bahwa yang terpenting adalah menyimpan data. Jadi untuk untuk melakukannya, form membungkus proses ini dengan metode formState.save, ya, di mana kita bisa memanggil form key currentState.save gitu ya. Fungsinya apa tadi? Fungsinya adalah untuk memberitahu form untuk menemukan semua field dalam posisi widget tree yang aktif dan memanggil metode onSave dari setiap field. Ya, contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Nah, ketika kita melakukan pemanggilan metode ini, ya, metode form currentSave.save,
Apa yang akan dilakukan? Flutter akan memanggil semua field, untuk memanggil semua properti yang ada di properti onSafe yang ada di setiap field yang ada di form, gitu, untuk melakukan apa yang perlu dilakukan. Contohnya tadi, misalkan di sini print, ya, onSafe print, tadi apa lagi? OnSafe new city active, jadi diubah gitu ya, kayak gitu. Ya. Kita juga bisa menambahkan fungsionalitas lainnya, misalkan kita bisa menambahkan ini, ya, kita bisa menyimpan semua value yang tadi kita sudah dapat di dalam sebuah city. Ya, kemudian kita tambahkan city ini ke dalam database yang bagian sini. Di bagian all add city, gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah form.onWillPop. Bagaimana jika pengguna keluar halaman tanpa mengisi form? Ya, kita bisa memanggil metode onWillPop ini. Ya, onWillPop ini akan dipanggil, di mana prosesnya nanti kita bisa memanggilnya ketika misalkan kita tidak sengaja keluar dari halaman yang ada formnya tadi. Propertinya adalah onWillPop. Ya, dia akan memanggil metode atau fungsi yang namanya onWillPop ini. Isinya apa? Isinya adalah seperti ini. Kita bisa menambahkan alet dialog ya, seperti ini. Nah, kayak misalkan tombol, ini ada gambarnya. Nah, tombol seperti ini. Kalau misalkan kita klik cancel, nah akan muncul are you sure you want to abandon the form, ya. Any change will be lost. Ya, ini bisa kita lakukan seperti itu. Ya. Jadi pada pertemuan kali ini, ya, pada intinya adalah kita membahas bagaimana kita bisa menghandle interaksi dengan pengguna. Yang pertama adalah kita bisa memanfaatkan gestur detektor untuk mengidentifikasi gestur yang dilakukan oleh pengguna terhadap aplikasi yang kita buat. Ya, contohnya tadi ketika misalkan tapping, ya, apa yang bisa kita lakukan? Misalkan dragging, apa yang bisa kita lakukan? Ya. Selanjutnya ketika misalkan ada interaksi seperti itu, ya, ketika kita ingin mengambil data dari pengguna, kita bisa menggunakan inputan berupa tadi ada widget berupa halaman form, di mana halaman itu kita bisa membuatnya dengan widget form, ya, kemudian di dalam form itu kita bisa menambahkan field tertentu, misalkan input field, ya, checkbox, drop down, yang pada intinya adalah itu merupakan form field, ya, di mana untuk mengatur state-nya kita bisa menggunakan key form state atau widget form state tadi, ya, object form state tadi, gitu ya. Di mana di dalamnya kita bisa menggunakan metode misalkan save, ya, kemudian reset dan validate. Ketika kita memanggil semuanya itu, kita bisa menambahkan logika misalkan untuk menyimpan data-data yang sudah ada di form yang kita sudah buat, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan?